Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Apa kabar ayah bunda semuanya? Apa kabar warga masyarakat Indonesia? Ayah bunda semuanya, minggu-minggu ini kita dihadapkan oleh sebuah kenyataan di mana wabah ini menunjukkan eksistensi dirinya gitu. Wabah ini begitu dahsyat ya, begitu mengkhawatirkan kita semuanya gitu. Nah tentu kenapa kemudian wabah ini bisa kembali lagi merebak? Pasti ada alasan ya, pasti ada sebabnya gitu. Nah kita bisa koreksi dari diri kita semuanya masing-masing, kenapa kemudian wabah ini bisa kembali lagi merebak saat ini. Ayah bunda sekalian, wabah ini bukan halusinasi, wabah ini bukan sebuah hasil dari mimpi, atau wabah ini bukan rekayasa. Wabah ini nyata, wabah ini ada, ya, wabah ini benar-benar dirasakan oleh sebagian kita. Mungkin saat ini kita nggak ngerasakan, alhamdulillah. Mungkin orang yang terdekat di kita, bisa jadi ayah kita, bisa jadi kakak kita, itu saat ini diuji oleh wabah itu. Artinya wabah ini benar-benar ada. Nah ayah bunda sekalian, kita pernah melakukan pertemuan tatap muka ya, dan alhasil uji PTM itu harus kemudian terhenti kembali karena wabah ini kembali marak, wabah ini kembali ada. Nah ayah bunda sekalian, ketika kita di PTM kemarin, ketika kita uji coba pertemuan tatap muka kemarin, kita memberlakukan protokol kesehatan yang begitu ketat kepada anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita edukasi dari sebelum dia berangkat sekolah sampai dia masuk ke gerbang, sampai dia masuk ke dalam kelas, semuanya kita berlakukan protokol kesehatan begitu ketat sekali. Ya, bahkan kita tunggu di dalam kelas tidak ada anak satupun yang berdiri, yang keluar atau yang berdiri dari tempat duduknya. Semuanya diam di tempat duduk sampai dengan pulang. Ini kita lakukan dalam rangka agar benar-benar anak-anak kita ini terbebas dari wabah ini. Nah ayah bunda, tapi sangat sedih sekali ketika saya berjalan, ketika saya keluar dari sekolah kemudian mencoba untuk mengunjungi beberapa anak didik kita. Saya sangat sedih gitu. Kenapa sedih? Tapi di satu sisi anak-anak kita di luar sana itu benar-benar bebas. Ya benar-benar bebas, dia tidak melakukan protokol kesehatan itu sama sekali tidak. Memakai masker pun tidak. Ya, semuanya tetap berkerumun juga dengan teman-temannya, berkerumun di warung. Nah, ini sangat mengkhawatirkan kita ya bunda sekalian. Kita sangat mengkhawatirkan. Kenapa kemudian kita khawatir? Kita khawatirkan bagaimana jika anak-anak kita itu terpapar di luar. Anak-anak kita terpapar di luar karena begitu bebasnya dia tidak menggunakan protokol kesehatan itu, kemudian dia mengikuti pertemuan tatap muka, kemudian dia menyebarkan virus itu di kelasnya, terjadilah klaster kelas, klaster sekolah, maka yang akan rugi adalah kita semuanya. Yang akan rugi adalah sekolah, yang akan rugi adalah anak-anak sekalian. Ya, padahal dia tidak terpapar di sekolah, dia tidak terpapar di kelas, dia terpapar di luar. Udah boleh jadi sekolah kita akan kembali ditutup, sekolah kita akan kembali tidak melakukan pertemuan tatap muka. Ayah bunda sekalian, untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini, maka dibutuhkan rantai pencegahan yang kuat. Artinya setiap instrumen anak bangsa itu sama-sama melakukan hal yang sama. Sama-sama mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.
ketika kita menerapkan protokol kesehatan di sekolah, maka anak-anak kita di rumah, di pengajiannya, di lingkungannya, itu harus juga menerapkan protokol kesehatan yang sama. Sehingga penyebaran itu benar-benar bisa kita putus. Nah, ayah bunda sekalian, dalam video singkat ini saya mewakili guru-guru SDN Tomang 03, mewakili seluruh guru yang ada. Tolong anak-anak kita diperhatikan baik-baik. Anak-anak kita dijaga baik-baik. Ketika dia di rumah, ketika dia di luar, maka harus benar-benar diajarkan, diedukasi anak-anak kita untuk mengikuti protokol kesehatan itu dengan baik. Untuk memutus rantai penyebaran virus ini dibutuhkan juga rantai kebersamaan. Rantai kebersamaan dalam memutus rantai itu. Sekolah, orang tua, keluarga, lingkungan, masyarakat, ini harus sama-sama, kita sama-sama bekerja sama melindungi anak-anak kita. Ya, sehingga rantai itu, pencegahan itu bisa berjalan. Baik ayah bunda sekalian, kami seluruh guru SDN Tomang 03 sekali lagi mengajak kepada ayah bunda semuanya, mari sama-sama betul-betul kita mengikuti, mentaati protokol kesehatan yang sudah ada, ya, sehingga dengan cara inilah kita bisa memutus penyebaran virus ini, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa kembali pulih kondisinya, sehingga kita bisa melakukan pertemuan tatap muka kembali di sekolah kita semuanya. Salam sehat selalu untuk ayah bunda dan ananda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat ayah bunda, buat anak-anakku semuanya, saya ingin coba kasih satu tips ya, bagaimana kita menggunakan masker yang baik dan benar. Sekali lagi pada ayah bunda dan anak-anak semuanya, untuk saat ini jangan lagi gunakan masker yang dengan berbahan scuba, karena itu masih sangat rentan sekali. Ya, bahkan dianjurkan untuk saat ini kita menggunakan masker itu 2 lapis gitu ya. Nah, untuk ayah bunda dan semuanya, kalian jika ingin keluar dan kita ingin menggunakan masker medis seperti ini, ya, masker medis seperti ini, maka perhatikan baik-baik bagaimana cara penggunaan masker medis ini yang baik dan benar-benar rapat. Ya, kita perhatikan kalau kita menggunakan masker medis seperti ini, kalau hanya kita pakai aja langsung, itu masih banyak celah yang sebenarnya menjadi celah virus itu bisa masuk ke dalam. Nah, bagaimana cara menggunakan masker ini dengan baik? Perhatikan baik-baik ya, untuk muka-muka atau wajah-wajah yang kecil, yang mungil seperti saya ini, kalau kita menggunakan masker medis seperti ini, maka ini akan masih banyak celah yang bisa dimasuki oleh virus. Nah, kita lihat sama-sama seperti ini ya. Nah, kalau kita pakai seperti ini, nah, kalau hanya seperti ini, maka di kiri dan kanan ini masih banyak sekali celah ya, yang ini juga sangat rentan sekali gitu. Nah, ini pun longgar. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Ya, kita perhatikan baik-baik. Nah, ini kita lipat menjadi 2 ya, yang bagian dalam kita lipat menjadi 2. Kemudian ini kita bikin simpulnya di sebelah kanan dan kiri. Untuk talinya kita buat simpul. Kita buat simpulnya seperti ini sampai dia benar-benar simpul mati, gak apa-apa. Simpul mati sehingga dia akan berbentuk seperti ini. Dan juga kita buat simpulnya. Nanti akan berbentuk seperti ini. Ya. Nah, ini untuk di telinga kita, Nah, kalau kita pakai langsung, itu juga masih banyak celah yang bisa dimasuki. Kita ambil contoh seperti ini misalnya. Nah, ini bisa masuk ke dalam, agak rapat dalam. Nah, ini bisa rapat, tapi di kiri dan kanan ini masih banyak celah yang juga ini riskan untuk bisa dimasuki. Nah, caranya ini kita lipat ke dalam. Kita buat lipat ke dalam.
Nah, seperti ini. Nah, ini sudah rapat. Kiri kanan rapat, di atasnya pun rapat, di ininya pun sudah rapat. Nah, ini penggunaan untuk masker medisnya. Oke, selamat mencoba ya ayah bunda sekalian. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan untuk anak-anak kita yang kadangkala saya sering melihat penggunaan maskernya itu nggak standar gitu ya. Dipakai masker tapi masih banyak celah yang bisa memungkinkan virus itu masuk ke dalam. Nah, seperti ini insya Allah bisa. Oke, selamat mencoba. Mudah-mudahan sehat selalu.